Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kencang suaranya ya. Udah rapat kan? Oh, kan enak teknik. Ngapunten jenengan, biasanya saya itu di sono karena datangnya terlambat, pulangnya terlambat. Sekarang juga sama urung wis suwi-suwi banget. Sekarang saya tak gayane jadi pemateri gayane. Gayanya emang beneran. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Tidak ada perasaan kita hari ini ya Bunda ya, kecuali kita bersyukur kepada Allah. Betul? Keranten apa? Keranten yang di luar sana itu banyak yang tidak bisa diberikan hidayah oleh Allah. Seperti kita duduk di majelis ini yang diikat oleh ilmu, dan dikata nanti insya Allah sampai ke jannahnya Allah. Siapa tahu buka menengah guyu lah. Oh iya. Sekarang silakan Bunda tersenyum dulu semuanya. Guyu. Tersenyum dulu. Guyu jadi ber. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar, junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, ini kita ini semua tidak pasti dan tidak jelas itu. Tapi kalau masa depan kita itu seperti ini, kira-kira pasti dan jelas. Mesti, karena di dalam Al-Quran disebutkan kulun daikatul. Nah, bolak-balik nih nyebutnya. Tapi aku nggak apa lah ya terus pokoknya ngomong. Ini masa depan kita yang pasti. Yang jelas, walaupun demikian ini juga Bun ya, perlu bekal kayaknya. Karena pengen Jakarta, kayak lagi belanja seminggu bulan apa telung dino, kuku patok dalam sinyal, ya toh. Karena kok mesti neng hotel campur, sehotel satu kamar mesti ada temannya, satu atau dua orang. Itu persiapannya Pak Ede Bun, anduke ya tuku, ya toh Bun. Puyuh, ambil di sekriko, di toko atau mending. Mergo kita mau ke Jakarta 3 hari. 3.000 dari mana bertelung dino mulai gak berbalik nih orang balik nih nyango main itu aja, itu persiapan kita. Lek orang siap-siap aku ya pede ya Bu, begitu ketemu temannya, ini dari Kalimantan ini dengan yang keren-keren lah apa itu, ya Allah jangan aku dalaman sing tak gowo kleru ya, berarti perlu apa meneh awake dhewe arep ngadepi sing kaya iki mesti Bun. Mesti wes, ya. Siapa sih enggak mesti? Siapa sih kira-kira enggak ngene iki? Enggak ada. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua menjadi awake dhewe iki kajian iki lek nang kene tok sesasi ping 4. Gong nang kene sing buahno. Yo, sing sesasi ping 4. Urung nek sing nang kono sing SMW, sing tafsir Al-Qur'an, sing dewan apa namanya? Juz, enak sing dewan hadis 10 hadis dan sebagainya. Awake dhewe kuwi ora pakai. Tapi kenapa semakin kita ini banyak belajar, banyak membaca, banyak duduk di majelis, awake dhewe ora semakin rumangsa sapa sing nek ning majelis rumangsa pinter. Semakin awake dhewe duduk di majelis banyak, semakin ngerasa kurang, ngerasa bodoh. Makanya tak pameri aku bawa buku sitok iki. Yang mungkin tak pamer, jadi jenengan ben semangat. Iki ensiklopedia hadis ya niki saya megur nganu tok lho Bun. Bukhari yo, ini Bukhari. Ada yang Bukhari Muslim, ada yang hadis, apalagi Tirmidzi. Ada yang hanya
muslim saja. Nah, iki lek putuku biyen ngono tak cerita ya Bu. Nyemengi ngene ya pirang-pirang sasi. Saset 500 sekian, saya kira sakit. Intinya apa? Intinya ternyata saya punya buku ini sudah puluhan tahun. Tetapi ternyata saya tak sinau ini nyitik. Belum ada sepertiganya. Wes, nah, ya. Dan dia awake dhewe maca buku iki pomo sepertiga. Ilmune cukup ora? Urung, lah sabune kon diwaca. Betul? Sing sitok enek sing ekstrim 2. Diwaca, kira-kira jadi seberapa? Cukup? Urung. Mereka sing seterusnya urung dibaca. Terus nang omahe yo enek gayane yo duwe buku, yo enek wong lemah, yo enek sing ngene gayane. Yo tapi kok enek sing cetak bungkus plastik kok tak buka. Mereka begini mesti tuku. Intinya yang saya sampaikan ini adalah bun awake dhewe kuwi aja puas dengan ilmu. Ojo sok puas kemudian awake dhewe halah aku wis cukup ge enek ilmu iki cukup iki enek. Enek. Dadi awake dhewe umpama dadi pemateri misalnya aku saiki dadi pemateri. Lah aku sesuk yo langsung karo engko sore ngene dunia. Sampai bunga genteng nunggu yang kono takok bun ini. Nah inilah kita saling memberi, saling menasihati, saling berbuat kebaikan di antara muslim. Ngono lho pun maksudnya. Engko saiki ganti perawatan jenengan gah wedi. Wedi pun aku gak mau jarine papai teko kene wis ditutupi karo bulur bukan nek. Kita harus ingat. Kita ini takut itu berbuat apa? Ketika kita berbuat yang melanggar hukum Allah, maka takutlah, gitu. Tapi isi jenisnya setan bagian kayaknya boleh, bagian kan kiwa kayaknya bunyi guys, buat saiki setannya sendiri. Wes, ojo kayak gitu, ya Bu, ya Bu. Nah, maka ketika kemudian banyak di masyarakat itu aku ngomongnya jari rumahnya aku cek gak sinau ngono-ngono utama. Nomor 2 aku wedi, aku tontonan, aku takut. Inilah tipu daya suaranya kuwi bandar. Oh, tetap dibantah. Bahasa Indonesia aja, aku bahasa Jawa orang Saya bahasa Jawa pun sapa to? Tom-toman enggak? Yo ben belajar kan Jawa ra iso basa Jawa. Gitu ya. Wis dadi wong Jawa maksudnya. Nah, jadi gitu ya, jadi monggo kita ini jangan merasa puas, merasa cukup dengan ilmu. Yuk kita kejar ilmu, jadi nilai dia capek kali ke Cina. Padahal Cina sakit cedek kok ini mek dia. Karena Cina wis nangkene akeh. Itu ya. Itu kan istilahnya yaitu kita ini bener-bener lek saat ini apa-apa sinau nang ngene Cina. Pancen nek Al-Qur'an ini ngono. Ya toh, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lalu saat ini Cina wis nang kene ya berarti ya wis pas. Ya toh. Marai doanya ngomong ya. Gitu ya. Oke. Monggo kita kembali kepada agak jam piro gitu Bu? Dipasang aja rasa tambah bayi. Nggih. Jadi jamnya ya, gak cocok ini jamnya. ya wes ora cocok ra apa-apa, sak sire ngono sing bebar nek Bu. Ini kecepatan tak jadi mesti. Jadi Bunda, inilah masa depan kita yang pasti akan terjadi. Terkait dengan itu makanya awake dhewe bahasa Indonesia. Aku seneng loh gaya bahasa Jawa. Jadi terkait dengan itu tadi kita cerita mau meeting 3 hari di Jakarta, persiapan kita seperti itu. Kadang juga pede ya, wis teko airport Surabaya sak Jawa Timur numpuk setiap kabupaten kota 1 orang menumpuk 37 orang di Surabaya. Awake dhewe kalian ya Allah, ya Allah kok dasarku nggo basa kupane kok kudune. Betul? Ini persiapan kita. Kekhawatiran itu harus ada dan kita juga harus ada keyakinan.
Keyakinannya apa? Ya mau menuntut ilmu sebanyak-banyaknya kita aplikasikan dalam kehidupan. Begitu mulai teko kene ilmu siji loro ndang dicacat. Lek ora lali. Kadung keluarkan arepe nglakoni awang-awangan. Betul? Wes, mulai nanti harus berubah. Pokoknya nek ngaji karo aku pokoknya mulai mesti berubah. Gak berubah diwarnai. Ya, nah ini begini. Jadi, Kawaran gurune. oh iya, jadi awak tapi kena dikonco masih keren. Udah baru ini koncoan. Paling dapat ya apa? Iki lo kacang hijau. Oh iya, wes sama tenang. Ya begini. Jadi intinya, mari kita persiapkan diri kita ini sewaktu-waktu. Bunda roh gak dua tiket gak kalau awake dhewe arep ngene iki dua tiket gak. Awake dhewe ngerti mesti ngono kuwi. Lah tapi lu nyekel tiket. Orang tuku tiket santai aja. Oleh gak? Enggak oleh, Bun. Enggak boleh. Walaupun kita ini enggak punya tiket karena ini sudah kepastian, sudah dicatat oleh Allah ketika kita di dalam kandungan 120 hari. Itu ditiupkan roh, kemudian dalam waktu kurun 10 hari ke depan, 10 hari itu ditulis sembarang-barang. Yo, tapi rati kabarnya awake dhewe gak tiwean. Akhirnya awake dhewe gak roh jodone sapa, matine kapan, rezekine sak pira gak roh. Del? Terus lek wis ngono berarti awake dhewe kudu piye? Panggal siap. Panggang menyiapkan di secerdas-cerdas hamba Allah adalah hamba Allah yang selalu mengingat kematian. Nah, ngono kuwi lho Bu. Jejak-jejak nang iki nek Cerdasnya orang muslim yang selalu mengingat kematian. Secerdas-cerdas hamba Allah ya, hamba Allah yang selalu mengingat kematian. Nek awake dhewe iki wis eling mati, terus kalingan aku lek ngendikan. Ingat saya, ya toh? Wali nambah. Bunda ngelamun rame-rame. Tapi yo bener loh. Bener nih. Iya, awake dhewe lek ngono paling lah cerdas. Makanya Bunda ngulang power sebab apa? Ben selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yes, mulai loh. Persiapannya reno-reno termasuk Bunda duduk di majelis ini adalah menyiapkan awake dhewe gak lho. Aku omong ini langsung mulai kata nyapu. Siapa sing ngeru? Jarene wong. Ya Allah, kok coba ngaji. Nah, emang iso milih. Pas ngaji dijabut kita. Ayo, ngomongnya pas nang pasar. Piye jajan? Pas kupi. Piye? Jadi jangan dilihat kapannya, tetapi dilihat sedang mengapa. Oke? Sedang mengapa? Ya, sedang mengapa. Artinya kita hanya dua pilihan. Apakah kita ini sedang melaksanakan kebajikan atau kita sedang melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Mek ngomong tak kuwi sedang apa? Mek ngomong tak pun pertanyaannya. Gak reno-reno. Rata kok enggak klambi apa enggak cuma. Oke? Itulah makanya kita harus benar-benar mengingat kematian. Sesok makanya Bunda, dan di sini tuh ada perintah. Dekat-dekatlah dengan orang yang meninggal atau mayit. Karena apa? Sebagai peringatan untuk kita. Bunda-bunda berarti saiki kudu mengubah carane takziah. Jenengan nek ngantri beras sekilo disone terus mulai tau? Ya gak? Apa yo kene yo terus marang timu-timu, terus apa nyedeki jenazah, terus mengangkat tangan, mendoakan. Ya. Kuwi jenenge ngawahi beras sekilo kuwi ning aku. Karena aku mau aku kayak
apa takziah campur apa bareng tonggo-tonggo kumus gak tahu apa ya oleh tapi paling dulu rumah ini prit ya awalnya dulu dekat nanti kalau sesama muslimah kita bisa membantu memberikan ya kan kita bisa membantu apa yang diperlukan kita bisa menyolati itu ojo gue ngeteri beras sekilo podo-podo tekone nilainya beda sak gunung kirot ketusi sak gunung kirot tetap nang kuburan sak gunung kirot gitu wis oleh pirang gunung iki apa gunung kirot gunung yang terbesar di tanah gede oh disuruh ulas ya benar oke jadi seperti itu bunda yang dirahmati Allah dalam kita belajar merawat jenazah jangan dibayangkan terus aku mau teko gawa jedor gawa apa jenenge gawa buah terus ngene lho carane mandinya enggak bukan itu bukan produk kami adalah karena enak produk-produk yang ngawur mati ini kemudian banyak pun makanya masyarakat sekarang sedang terjadi jadi teknik kita belajar ini adalah pertama kita mempelajari menyiapkan diri kita untuk menjadi calon jenazah yang mulia, yang baik. Awak dhewe iso saiki ini contohnya. Oke, awak dhewe saiki bersiap apa untuk menjadi jenazah. Awak dhewe sinau, awak dhewe apa beramal soleh, awak dhewe bla 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 bla. Mari ngono. Lek mati apa awake dhewe ketergantungan kepada orang lain? Sebab ya awake dhewe rasa terus dhewe. Ora iso budal dhewe ning kuburan, ora iso medhot dhewe. Ya. Awake dhewe ketergantungan kepada orang lain. Nah, mulia atau tidak mulianya tadi secara dohiriyah kita itu berada di lingkungan yang seperti Bun, jangan nangis nah, ayo kita senyum saya, pak jenengan tak gelangeran yang seperti apa? Ngono lho Bun, lah jenengan di lingkungan mereka yang soleh solehah, yo mesti jenazah jenengan tadi mulia sebabnya apa? Dirawat dengan ilmu yang syar'iyah. Ngono lho Bun, jenengan saya kenal aku. Engkau sore mau mati, karena telepon cering Bun aku mati. Habis nanti piye? Tolong dirawat. Berarti wasiatnya ya aku mati aku rawat yo. Nah, aku mati kene gak ngomong nama sapa-sapa wis. Nanti kan besok telepon. Nah, di sini nih kalimat seperti ini nih sering kali kami dengar ketika kami mengajar. Sekarang wis ngono kuwi, kabeh pesene ning aku ngono kuwi. Aku ya ora apa-apa, aku mati kari dhewe gak apa-apa. Alhamdulillah. Gak apa-apa ikhlas aku wis to. Ya toh. Nah, intinya kita ini harus tetap berada, bergaul boleh, berteman boleh dengan siapapun, bahkan lain agama Islam boleh, tapi kita berkelompok jangan sampai dengan orang-orang yang tidak angel Bun. Nah, wae dhewe iki malahan lagi kelompok karo orang-orang yang tidak berilmu atau sing piye angel Bun dalane rene. Rono yo kelompok iki, nah kelompok ini kan Masya Allah. Kita kesana-sana duduk tuh pasti di majelis ilmu kami sholat. Wes sholat karena majelis ilmu. Mereka di rumah itu duduk nih, lek re sholat orang gabut. Awake dhewe kita tandang gawe kabar-kabar. Bener enggak? Bener yang pasar awake dhewe yo ora lungguh. Ya toh? Tapi lek nang majelis ilmu mesti awake dhewe duduk. Lah nek nang majelis ilmu teng kanyer nyate kok nang lapangan kene. Betul? Alhamdulillah. Nek jenengan kok menengko sak jam kas ninggal Bunda, aku apa jenenge Dusono. Mulia jenengan sebab apa? Karena cara merawatnya itu secara syar'iyah. Gak itu ditusi Pak Mudin. Betul? Lanang ditusi tonggo wiwit lho.
layani pun aku serai coba layani lanang sing ngedusi wedok tanggane. Saya pernah beneran. Sudah tak toto anaknya bla 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 bla. Tanggane musuh. Aku ki koncone sekolah. Wah, iso sing mati lanang. Sing ngono wedok musuh. Kok ngerti ngomongnya. Tapi ya saya bismillah tetap bersiteguh dan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya panggahku ya ora mulai. Cek ngono iki mati kok sing wedhus itu kudu lanang. Bener aja ora berilmu sak umum ini. Dalam awake dhewe aku ngene sak umum ini ora iso. Wong penggayane sinau. Betul? Jadi biar enggak terjadi. Ada ini. Itulah makanya kita dalam mempelajari kenapa jenenge merawat jenazah ini nanti intinya begini, setiap kali tindakan kita harus punya dasarnya adalah sebagai panutan kita adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ini kabeh duwe dasar pun ya pokoknya jajal jenengan ditakoni saya jarine wong mati ki wong sakaratul maut ki jarine kok ngono ya beritane ngono ya beritanya gitu ya betul kok jarine luar bukti nopo bener enggak jajal kok aku sakit apa jarine kok mati ki luar buktinya apa Nggak ada yang bisa membuktikan. Bisa. Ayo buktinya apa? Ya buktinya itu semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dulu. Buktinya adalah Rasulullah ketika malaikat pencabut nyawa apa pun ayo tak sing bener lho padine jenengan tak remem yang lali apa mau Isra nalika Rasulullah itu mau meninggal berapa hari Masya Allah kata malaikat pencabut nyawa ya Rasulullah aku ki gimana intinya bahwa aku harus mencabut nyawamu sekian hari lagi kan gitu. Terus aku ini gimana? Aku kira kok kata Rasulullah, kata malaikat pencabut nyawa. Terus kata Rasulullah lakukan sesuai dengan tugasmu. Gak iso Rasulullah, gak iso. Terus ini cara ngomong-ngomongan kawan itu ya. Ini jenengan iki duwe penjaluk mobil. Ya, bahasa Indonesia. Woiso. Rasulullah itu punya permintaan apa? Ya itu. Salah satu di antaranya Rasulullah itu ya Allah umatku. Rasulullah itu ketika ada sesuatu yang menyengsarakan, yang menyakitkan, yang itu mesti kalimatnya umatku pasti itu. Gak tahu mikir apa itu, gak tahu mikir bohong, gak tahu mikir bojone, mesti umatku. Nah ketika itu maka Rasulullah minta semua sakitnya umatnya Rasulullah diminta sama Rasulullah ben dhewe ora ngalami loro. Salah satu bukti karena apa? Rasulullah jelas paham kalau rasa sakaratul maut niku kaya wis ora iso kok tak ceritani bayangan. Nggih, bukti itu. Bukti. Ya buktinya Rasulullah itu cinta kepada kita segitu dalamnya. Awake dhewe sebalike istighfarahe apa jenis sholawatahe sedina ora mesti ya betul padahal Rasulullah ki kaya ngono kuwi gongkonan nek ora maksa itu lah cintane awake dhewe ning Rasulullah sak pira sedina ora mesti sholawat yang mengkhususkan untuk Rasulullah. Monggo harus kita ada perubahan
paling tidak sholawat sehari 100 kali nggih. Tanda kita cinta kepada Rasulullah. Nah itu salah satu bukti, banyak bukti. Kemudian lagi, ini bukti ya. Kemudian lagi, kita masih bicara masalah sakaratul maut. Buktinya lagi, ada seorang laki-laki yang sudah di dalam kubur itu 90 tahun. Beliau itu masih merasakan betapa sakitnya pada waktu sakaratul maut. Padahal kalau kita pasti akan bertanya, sopo lho wong kuwi kok iso sampai 90 tahun merasakan sakaratul sakitnya masyarakat. Nah itu beliau itu adalah seorang ahli ibadah. Iki hitam kelem. Nah hitam ini kan itu hitam kuadrat itu hitam ora pun hitam mau tapi ini kan ngene apa jenenge. Kalau beliau enggak betul-betul hitam ini bekas beliau sujud kepada Allah. Ku 90 tahun nangginin jerone kuburan di dalam makam. Itu masih terasa sakit. Yes. Contohnya juga enak. Hadis-hadis masih banyak lagi. Contohnya aja buktinya seperti itu. Jadi semuanya itu ada buktinya. Nggak ada yang nggak ada buktinya kalau kita belajar. Lalu orang sinau yo, kan bukti ngopo enak. Contohnya nih, jenengan mau nasi itu di sekitar kita ini kalau meninggal berarti mandi rambutnya dikelampang dan ditelung. Urung tahu tumon kecuali sing wis sinau tenang. Karena masyarakat urung tahu tumon. Betul toh? Siapa yang sudah pernah lihat dikepang menjadi 3 rambutnya? Bunda di mana? Belum. Apa buktinya? Nah, karena belum belajar. Jenengan nggak ngerti. Nanti lu sudah belajar nanti. Buktinya ketika Zainab itu putranya Rasulullah. Kan putranya Rasulullah itu nanti gitu ya. Ada yang masih bayi, ada yang. Nah itu ketika Zainab itu meninggal dan setelah dimandikan, maka apa kata Rasulullah? Kepanglah rambutnya menjadi di sini ada. Di sini nanti nomornya insya Allah 1253. Di sini. Kan kalau hadis ini kan nomor-nomor ya ada beberapa. Sudah pernah ya? Belum. Terus aku wajib dulu. Jujur. Gak apa-apa. Gak apa-apa Bu, karena memang ya itulah. Kalau zaman Rasulullah dulu maka sahabat-sahabatnya Rasulullah sering mengatakan bahwa kelompokkanlah kami dalam kelompok yang kecil. Karena yang kecil itu, kelompok yang kecil itu adalah kelompok yang taat patuh kepada saya wae dhewe lebih urip ning RT iki lho, nggon aku 200 kakak lho dulu sak RT iki. Ya wis, saiki ya aku tak GR. Dene salat subuh paling telu. Dino nek kadang dhewe aku. Alhamdulillah. Nah itulah makanya sahabat Rasulullah sering mengatakan kelompokkanlah ya Allah kami kepada kelompok yang kecil. Yang kecil itu ternyata kelompok yang taat patuh kepada ojo. Nah iki lho sampe niki jajal daleme diae. Ayo ana sing burung ana sing ala padahal sak RT jenengan piro sing budal ngaji mung piro. Cito. Ya, bukan kita menjustis mereka tidak bertakwa, tetapi ya begitulah, gitu ya. Boleh kanca ngaji, akeh iso-iso disatru banget. Ada nggih? Alhamdulillah. Nah, itulah semua yang kita perbuat nanti semua ada dasarnya. Terus kemudian kita ini ada berapa yang berapa kainnya dan sebagainya. Ada kemudian itu ya kain ikram itu banyak yang dicuci bareng ngomong dibungkus aku mati sebagai saksi. Gusti Allah itu gak perlu saksi sing ngomong
ya yang kita lakukan itu ya sudah, walaupun dia gak lebu kubur, nanti yang namanya kain ihram itu kalau misalkan masih dipakai sama buyutnya, cicitnya, dia akan bilang sendiri sama Allah. Karena kalau kita mati ini siapa saksi kita? Saksi kita siapa? Semua anggota badan. Semua anggota badan. Terus kalau apa? Kaki. Ayo, awake dhewe ngaji bareng lho Bu Dek mana dulu. Karo Allah. Nggih. Jadi saksinya itu Allah dan seluruh anggota badan kita. Lah jenengan apa iso arep? Gak iso seluruh alam. Di mana panjenengan pernah berjalan kemudian panjenengan sholat di sebuah masjid, masjid itu nanti akan berbicara menjadi saksi. Panjenengan wudhu di mana, mandi di mana, akan menjadi saksi. Tanaman apa yang sudah disiram, misalkan menanam apa kemudian dirawat, makani kucing, makani doro, kucing liar, doro liar, kasih makan, saksi itu nanti. Jadi kita nggak boleh meremehkan sesuatu tindakan yang sifatnya baik itu baik maupun itu buruk, nggak oleh meremehkan. Baik itu baik maupun buruk, semua harus menjadikan pertimbangan kita untuk melakukan saja. Elek orang usah dilakoni. Lek cek dibatin tak kan popo. Aku sesuk dia nek patoknya. Gak apa-apa sih dibatin. Itu Allah kebesaran Allah. Awake dhewe tapi kok muni sesuk aku nek ketemu bunur, sesuk bunur nanti tak pelem pomone wis kuwi wis nilai. Mudah itulah kebesaran Allah, kasihnya Allah terhadap kita. Batin barang apik sudah dicatat, dilaksanakan ditambahi. Ya toh, tapi awal batin barang elek belum dicatat, baru kalau sudah dilaksanakan menjadi catatan. Nah, ya toh, Masya Allah itu kasih sayang Allah kepada kita. Masya Allah, gitu. Nah, jadi gitu deh. Jadi Bunda, intinya bahwa kita ini secara global, secara universal, awake dhewe nuntut ilmu, ojo kesusu, ojo emosi, ojo pakai nafsu. Menuntut ilmu pelan-pelan, sing wis diparingke dilakukan. Nggih, walaupun itu hanya titik air. Betul. Pamane ngene iki iki wis pamane cenarane ki mun tas ngomongane sedekah. Awake dhewe metu kok kono. Ro awake dhewe minggo warung arep tuku lampu. Delalah kok enek pengemis. Sireng wae saiki. Ojo. Karena tadi sudah dapat ilmu. Ya, sik ya Pak. Tunggu nggih, Bunda Harsya. Jenengan dahar kok saja ya wong wis kok ra penak. Pun maaf siang to, Pak. Dereng Bu. Jenengan dhisik niki sak ongkos karo daging tau. Bisa mau wis olehmu dek ini 1000 lewat pengemis saiki sego sak ongkos daginge 4. Jane ra sing mau. Iya insyaallah. 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 Rasa ngerti. Betul. Sama kok kepaksa. Karena jenengan mesti ramiro lah aku iso ngene. Lah ini waktu ngaji ramiro kalau aku iso ngene iki. Iso. Ancane aku ora sombong. Tek kadelene sik. Betul. Mulai kaya perlu duit. Rasa semua itu karena jangan sampai kita itu walaupun mengisi materi, walaupun kita itu yang jadi audien, walaupun kita ini yang menyelenggarakan atau kita ini sebagai pengurusnya, semua karena lillahi ta'ala yang didasari oleh kita diberi akal oleh Allah. Ojo karena nafsu, karena manusia itu diberi apa? Diberi apa? Akal, karo apa? Juga tidak raiso ya tak? Oh tak apa cerita kan? Apa sih biasa? Ustaz Rizky. Jadi manusia itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal
Surat apa tuh itu? Oh, saya tak takut nulis surat apa malahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Insana surat apa? Mesti gak iso. Wah, nek diwaca bendino. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asfala safilin oh nek bendino lho Bun. Oh nek kene yang ali dikarang nih. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar toh? Sesungguhnya kami ciptakan, Allah yang menciptakan, kami ciptakan manusia dalam yang sangat sempurna. Yo, sempurna ini apa? Bentuk sempurna. Yo, terus mari menopo? Diberi akal dan diberi nafsu. Nah, ngono lho Bu. Kesempurnaan manusia itu di situ. Enak toh? Menungso apa? Ciptaane Allah sing ayune luwi menungso. Sapi sayu-ayune ora iso kan luwi menungso. Ya toh? Ya Kak? Betul? Tapi sebaliknya sapi wedhus kirek lho Bun. Iso duwe sifat kaya menungso. Tapi sebaliknya menungso yo iso duwe sifat kaya itu karena apa? Karena tidak menggunakan akal itu lebih di sini. Akalnya menjadi pemimpin, bukan nafsunya, tapi akalnya yang menjadi pemimpin. Lalu sing dikai nafsu to apa? Mundur ning tengah dalan, kadang yo apa yo nang dindi udo mangan awake dhewe poso dhewe mangan terus. Apa Bu? Hanya dikasih akal aja. Hewan, makanya jenengan nek ngrasani hewan kae, ya Allah. Terus dia mau dikawene nang dindingan yo gelem ae jek. Ya toh? Ya karena hanya diberi nafsu. Saya sing hanya diberi. Jadi tadi kita diberi akal dan diberi nafsu. Terus yang diberi hewan, yang diberi nafsu apa? Hewan. Wes pokok hewan iki nek nafsu tok. Semuanya lho sak gelem ora wayah. Terus kalau yang diberi akal, siapa? Loh, manusia kan diberi akal dan nafsu. Hewan hanya diberi nafsu. Saya yang dikai akal tok. Makanya sembarang malaikat. Wis makanya nek kita itu wong apik mesti jadine kaya malaikat. Tapi nek awake dhewe tak jare kaya wedhus. Bener kuwi ya kan? Ya memang tertentu. Ya kan? Oh, ini bahwa kita ini diberi akal dan diberi nafsu. Akal jadikan pemimpin. Ojo nafsu nek sing didadekne pemimpin bubrah. Bun, oke. Nah ini. Oke, kembali kepada laptop. Oleh karena itu Bunda, kita mempelajari ilmu itu apa sih? Ada kemudahan dalam mempelajari ilmu. Intinya, piye to carane amrih ilmu kuwi bisa masuk, kita pelajari terus kita aplikasikan dalam kehidupan. Kuwi yo nek syaratnya Bun. Cici panjenengan gak karena nafsu. Terus ada lagi apa nih kira-kira? Kita jauhkan kemaksiatan. Nek awake dhewe iki nuntut ilmu pandang maksiat, kae ilmu ne yo gak gelem nyantol. Nah, maksiat iku enten loro. Maksiate wong Islam ya, kan awake dhewe iki wong Islam, tapi Islam kan dibagi lagi. Ada yang taat, ada yang tidak. Sing taat karo sing ora taat kan ndi? Nah, ya ta, enek sing taat karo sing ora taat. Nek apa meneh? Maksiate wong Islam sing ora taat, maksiate apa ae? Maksiate. Bocah. Yo mabuk, main, wedok, apa judi wis dan sebagainya. Kuwi maksiatnya orang
Tapi lek maksiatnya orang taat yang diarani mukmin, berarti orang Islam yang mukmin, maksiatnya apa? Ayo, maksiatnya apa coba? Bunuh kayak lo maksiatnya. Patah itu bendino aku. Gibah. Lo berarti itu kan gibah ini. Oh, aku udah dijawab oleh Jess. Ya itu ya. Termasuk gibah buat awake dhewe bijak. Awake dhewe modele melo iso batin gibah. Gibah dibatin, bener gak? Bener gak? Oh. Terus nek bendino nek dilakon. Apa? Mengakhirkan waktu. Nah, itu sudah termasuk maksiat jenengan. Kok masih ada sering melakukan mengakhirkan waktu sholat? Coba-coba jenengan ilmunya bermanfaat. Tabur deh. Gak bisa ya? Itu jadi termasuk ini loh, ini. Orang melihat sholat kita sakit. Ternyata awake dhewe sik maksiat nglakoni apa jenenge mengakhirkan waktu sholat, atau walaupun tidak mengakhirkan, menunda-nunda waktu sholat. Wes kuwi tenan iki wih loro jam bendino dilakoni iki dhewe. Yo opone saiki dhewe iso awake dhewe komentar. Awake dhewe ora ngerti apa-apa. Apa kita komentar karo apa jenenge sing sosmed ini ya Bun ya. Oke, itu ya. Itu harus kemudian lagi Bunda tidak ikhlas mengerjakan atau melayani anak atau suami. Contoh masak jadi kalau bismillah mateng. Anak-anak pulang, maaf ma tadi sudah makan bakso sama teman-teman. Maksiat Bun, mau kita memang maksiat Bun. Maksiatnya wong mukmin yo ngomong iki ora ketara beles. Ya enggak? Ora ketara. Jane dhewe ora krasa jenengan ketara. Dina lakoni mesti. Ketara. Iya, gitu ya. Langsung nyanda, langsung wah gitu ya. Oh, jadi intinya kembali lagi ke laptop bahwa ayo kita pelajari merawat jenazah ini karena lillahi ta'ala dengan memakai akal ditambah roh. Artinya apa? Mari proses ini tadi kita berikan roh sehingga benar-benar ada sebuah kehidupan dalam mempelajari sesuatu tadi. Roh, paham ya? Jadi nek roh ila urip kabun. Jadi mempelajarinya dengan roh, dengan berarti kalau dengan roh itu dengan semangat, dengan tatanan yang benar, tidak dengan emosi, tidak dengan nafsu. Kemudian setelah itu kita aplikasikan dalam kehidupan itu pun juga dengan roh. Apa lek nenek roh itu gak enak apa-apanya, mati. Kita makan ini aja di meja makan, misalnya ini juga harus ada rohnya. Jadi kita makan itu seolah-olah itu semuanya itu hidup gitu ya, yang dimakan juga hidup, seolah-olah kayak gitu ya. Jadi ada rohnya, jadi ada rohnya ya kan ya. Kesimpulan jenengan paling jangan di sini. Roh itu sebuah sesuatu yang bisa, gitu. Bisa dipahami ya? Sampai Bu, wes bareng. Belum masuk inti kok. Oh iya, intinya sesok ini cek pembukaan ya, oke ya. Intinya apa? Makanya yang tak sampaikan, kudu sabar, kudu telaten. Masalah itu nggak kesusu, dan dobel di sono. Lah sampai ngedusi kok tak kok wong diprotes wong ra iso nyawur bar ya. Iya kan? Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya nggak ingin mempelajari perawatan jenazah ini nanti bertahap. Jangan ditanya, mari pirang session Bu. Terserah, ayo saya kita maretnya Bu ya. Tapi sapu apa? Kawan Ibu. Jadi wis kenal sakit takone pirang sesi. Nek pas engko ora enek kesempatan ngene yo wis. Ora apa-apa Bu, masak susu. Jenengan pomo tanggane mati, dulure mati, anake tanggane pembantune sing ning Jakarta mati. Jenengan
telepon saya, celing, bun, Lendi, Jabodetabek, insya Allah sudah punya tim di sana. Di Jakarta, Tangerang, ada insya Allah. Ya, di Jogja, di Solo ada, di Madiun ada, di Bandung ada, di Semarang ada. Sudah ada tim yang seperti kita. Jadi jalur komando tim kami ini yang sudah kami bentuk ini sudah kemelintiman loh. Kok neng Jakarta neng kono enek. Yo kemelinti aku. Piye ora kemelinti pas iki. Ya toh. Jadi kemelinti itu bubur. Ora kita itu lho sesuk digoleki nang kampus. Jadi jalur komando yang sudah saya bentuk beberapa tahun yang lalu ya Bu ini ya. Jadi ini setiap ada kejadian monggo silakan untuk telepon ke jalur kami ini dan jalurnya banyak. Di setiap titik itu beberapa titik itu di Kediri ada telepon. Setelah telepon nanti kami dengan kesepakatan intinya mau dimandikan sekarang nih contohnya jam 2 telepon pring yo pas atau merintih yo oh ya pas tangi lo masuk telepon langsung terus gimana dimandiin sekarang atau besok sekarang Bu nah saya ini ada orang kencani maksud bukti sing mantu sing ini orang kan gitu nggak ada punya besok sudah jam pokoknya pas subuh muncul sering besok subuh itu teman-teman yang terdekat terutama ya ngomong kejadiannya sekarang di sini misalnya itu nanti teman-teman kan setiap kelurahan selalu ada ya jadi ya yang dekat sini pasti langsung datang ke TKP itu nah itu nanti sekaligus membawa peralatan lengkap dan itu gratis jadi lengkap sudah sakabeh wis lengkap. Belum mata kapur baru mata ini kain kafannya yang terbagus insyaallah. Itu lengkap. Sudah mau dimandiin malam itu boleh. Kalau memang ada temannya, maksudnya itu sing ngaku, sing pro kayak gitu. Kalau misalkan besok pagi ya. Seperti itu Bun. Jadi lah sapa itu Bun? Ngomong saiki mun saya. Bu Nur punya pembantunya omahe Nganjuk. Ngomong Nganjuk neng di neng perumahan pembantu neng perumahan gak wis neng gede lo cewek neng lah pembantu sing mati sopo ponakane mboke pembantunya biro tingkat piro nah nanti grup sama yang datang gitu caranya gitu dulu sebelum terbentuk ya ini yo dari sini ke sana nanti mengumpan kakus, tapi pancen mereka ya sudah minden. Jadi kami ini udah dapat imbenan Bu. Misalkan saudara-saudara penjenengan ada yang sakit gitu, itu udah minden terus ketoknya kok, wis nek sini. Itu terus ngomong, Bun, saiki wis kondisine kok di sini terus. Alhamdulillah kesane Allah yo, pas mati aku renek. Yo main ngajak kono kayak ngajak zaman semono untuk bentuk Bun. Mulai pas beliau mati, aku yo pas nih, aku yo mungkin kirim kono bocah-bocah, ya kan perlu persiapan kan yo ada ngajak paling nggak, serahkan mensami, wes ini sampai yo wis kalau melok perawatan jenazah, wes kan itu sama dulu, ini anaknya ya wes itu saja sama kita bantuan yang lain. Alhamdulillah pun bisa, lah gurunya siapa? Lah kira siapa gini, gurunya siapa? Jadi itu prosesnya seperti itu. Alhamdulillah, udah mungkin tanya. Bun, itu di Jakarta ya, bisa anggitnya aku ngomong kan lek filosofnya ngomongnya aku pondok, dia tuh yang ulang gitu loh, saya ngajar dimanapun pondok, dimanapun saya bertempat pada waktu puasa saya mondok pun aku kayak ada yang berita sekali kalau puasa itu saya nggak pernah di rumah, saya dari awal itu udah mondok Bun, mondok ya sakarku, sok-sok ya sesasi ya kerugian barang, ya kerugian barang gitu ya. Ya tujuan kita jangan, tapi di setiap saya mondok di situ saya pasti insya Allah ngajar. Ya kok iso Bu Desa aku nggak bisa gini. Ya iso ya. Maaf, tapi kujung dulu.
maksudnya ki yo ngajar tenan maksudnya. Jadi akhirnya lah, nah yang di Madiun ceritanya ketika beliau mondok di Jakarta, di Nurul Iman Jakarta, ceritanya beliau mondok, saya ngajarlah di sana. Akhirnya teman-teman ini semua bentuk grup, terus kemudian dia ketika pulang kampung, karena dia orang kampung ya, ketika dia pulang kampung, bun aku pulang sekarang ke Madiun, ayo bunda ke Madiun, ngajar di Madiun. Saya kumpulkan teman-teman kayak gitu, kayak gitu Bu, itu ya. Jadi jalur komando yang kita punya ini alhamdulillah sudah bermanfaat, sudah bisa. Pernah terjadi, jadi pernah terjadi teman di mana itu jam 2 ngambil di rumahnya Bunda Joko, ambil di rumahnya, kaget dia, enggak kan belum pernah, tapi ya udah ngerokok. Pada saat itu saya bawain kain gitu, nah akhirnya kan ngambil kain gitu ya kan. Kebetulan di rumah itu nggak ada kain pas habis, yang ada di Joko jam 2 ngambil kain ya. Asik loh, asik, masya Allah. Benar. Berarti apa ya Bu Harno? Maaf ya, bukan Bu Harno. Yang perlu dicatat nomornya Bu Harno nanti. Kalau ada apa-apa kita bisa langsung calling. Atau nanti hubungi saya kalau mungkin kan bisa di grup aja nanti secara grup nanti. Di grup sudah ada, tinggal klik aja namanya apa nama? Ini langsung ke Bu Harno ya Bu ya? Boleh. Iya yang pusat. Maksudnya yang mana kita kan ini belum Oke, jadi gitu ya Bun. Gini. Nanti di antara ini grup ini sudah otomatis menjadi, artinya sudah otomatis sudah menjadi relawan. Gitu aja. Nah, nanti caranya yang dua person atau 3 sudah, nanti kami masukkan kepada grup besar. Yang intinya bahwa disitulah pusat info. Betul? Ya, jadi di situ pusat info. Ketika jenengan infokan, itu kan banyak yang membaca. Nah, kan gitu. Udah banyak yang membaca sehingga di situ tuh nanti jadi sini tuh misalkan 3, nanti grup mana lagi 3, grup mana lagi 3. Begitu ada kejadian seperti itu, misalkan grup dari Jumat pagi ini langsung begitu tahu, oh ada peristiwa, oh langsung di-share kepada grup ini, grup Jumat pagi. Nah kan gitu, jadi nanti grup pusat itu kan hanya 3 orang yang dari sini misalkan, itu grup pusat itu sudah melakukan sesuatu sudah itu di grup besar itu gitu loh. Setiap grup besar, terus misalkan Bunda Joko nih punya dari arah emak nanti setengah pedak ya punya arah mas timur. Nah itu nanti Bunda Joko juga langsung bisa nge-share ke grupnya yang seperti ini. Nah nanti teman-teman yang dekat yang dekat dengan TKP datang. Nah pokoknya saat kejadian di sini, teman-teman yang ada di di Desopo gitu, atau Donaku Campurjo kan dia dekat dengan sini, atau Babar dekat dengan itu, nanti sudah datang semua secara otomatis. Terus sudah, ya Allah Bun, cepat gitu, ya meluncur, ya Allah maaf saya nggak bisa ini ya, seperti kita itu, tapi beda karena yang ditangani itu beda. Jadi ketika kita kemudian merawat jenazah itu akhirnya, tapi jangan sampai karena kita itu setiap kali merawat jenazah akhirnya kita itu meremehkan jenazah. Bisa terjadi karena semua itu adalah tipu daya setan. Awak ini kudu hati-hati. Akhirnya karena kita sudah terbiasa, biasa. Jangan, kita tetap tetap berusaha untuk mengendalikan perasaan kita bahwa sudah terlalu biasa enggak. Jadi tetap ketika kita melihat mayat, itulah aku.
Anggap ini adalah aku, sehingga kita bisa bekerja, bisa artinya bisa melakukan pekerjaan kita ini dengan Masya Allah, dengan hati yang sangat sebenarnya kayak ngomong aku wes dulu ketika pertama aku ngelakuin gitu ya wes nangis saya itu wes gak orang itu berarti bukan saya itu nggak peduli lagi, tetapi ya keteguhan iman kita ini Bismillah sudah kuat gitu, insya Allah semakin kuat. Okay. Jadi gitu ya, masalah jalur seperti itu tadi. Jangan bunda-bunda biarkan kaum kita ini mati dalam keadaan yang tidak mulia. Artinya apa? Tidak dirawat dengan syar'i. Ojo bun, ojo, walaupun dia ini bukan kelompok kecil, tapi Allah sudah menentukan takdirnya. Kalau memang dia tidak termulia di mata Allah ketika mati, itu pun juga bisa terjadi. Satu contoh, saya sudah 3 kali mengalami. Saya sudah datang ke situ, tetapi Allah mentakdirkan saya tidak merawat jenazah karena ada mudin yang dari desa itu, mudin itu. Sekarang kan ada mudin itu. Kita tidak ngomong apa-apa, kita bicara masalah ini. Jadi saya sudah ke Depak saya tanya, apa sih mau ini nang perawatan nang gini, apa sing wis perawatan jenazah? Kok hasilnya neng kampung rata-rata kayak ini? Saya nggak mau, saya nggak bisa terima kalau diperlakukan seperti itu. Ya Bu, karena waktunya sempit bla 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 dan sebagainya. Yang penting saya sudah berupaya untuk memperbaiki materi yang diberikan. Mau ngene ya Bu? Ngene Bu. Ngene Bu, ngene. Mau ngene yo anak sing dibuka ngene barang ngedus. Padahal kita ini kan enggak boleh kalau kita meninggal Allah tetap kita jaga. Nah, itu pertama saya tuh nangis sampai di rumah, ya Allah, kenapa ya Allah? Kok aku enggak diparingi kesempatan untuk bertobat? Yang intinya ternyata Allah mungkin kasihan ya sama saya. Kok kita ayo hambaku kok menderita karena itu. Terus sama Allah saya diberi bimbingan, ya Allah. Intinya bahwa ternyata ini dulu awak dhewe nggak iso memaksakan diri, tapi kita hanya berupaya. Kalau memang takdir Allah kita nggak diberi kesempatan merawat jenazah, ya wes, wong pancen kodrat takdirnya Allah seperti itu. Ternyata saat ini Bu, setelah saya 3 kali kejadian itu, oh iya yo, sebabnya dhewe nalika hidup tidak pernah memuliakan dirinya sendiri, baik itu dalam hal berpakaian, dalam hal berlesan, dalam dia enggak seperti kita kemudian menjaga Allah kita. Ternyata itu tuh, ternyata oh iya benar tuh ya, itu kembalinya lagi maka kita berkumpulan dengan orang-orang yang soleh-solehah. Awake dhewe ya betul-betul menjaga kemuliaan diri kita dengan berpakaian sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah, berlesan yang baik-baik, mendengarkan sesuatu yang baik, melihat yang baik. Kalau tidak baik, lebih baik kita tidak mendengarkan, tidak berlesan. Pokoknya berlesan ya Bun ya. Berlesan kalau nggak bisa dengan baik maka diam itu seperti emas. Mudun didik apa? Merah. Mudun didik ke baru ya kayak itu yang sing podo karo surga tadi gitu. Oke? Oleh karena itu Bunda, ini masih pembukaan dan besok masih ada pembukaan lagi. Mosok awake dhewe arep ngrawat jenazah kok awake dhewe ora belajar dari calon jenazah sing apik. Awake dhewe sinau sik piye carane awake dhewe dan apa jenenge menjadi calon jenazah yang baik. Nanti untuk pertemuan depan kita nanti sepertiga kita bicarakan masalah lek wong arep mati ngono kan jenenge apa Bu? Itu tutup meninggal apa?
wasiat. Bunda-bunda nunggu wasiat itu mesti ngomongnya perusahaan sini kalau kok sing bisa kok, betul? Omah iki dibagi sapa karo sapa. Misalnya sing bisa sapa. Mesti wasiatnya mesti image-nya itu seperti padahal itu bagus. Jadi maksudnya pembagian waris sebelum mati itu bagus. Ada lagi yang lebih bagus dari itu. Karena membagi warisan sebelum mati itu bagus. Upamane kepeksa bar mati ya ora apa-apa. Tapi kalau ini nanti yang wasiat ini lek ora diwasiati saurunge dadi malah petaka ketika kita mati. Tapi benar-benar ngerti toh? Goga urung, tanggung sinau. Nah, next makanya bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita. Kita duduk di majelis lagi, ajak-ajak koncone ibu. Ajak-ajak. Ini lho Bu. Gak sakit ya. Sesuk ditambah loro. Nah, rasa oke, rasa mulo-mulo padahal aku njalukku isoku sesasi pisan. Ya. Bisa saya untuk sementara ini 1 bulan sekali Bu. Sik nuwoto-nuwoto jadwal. Sik nuwoto-nuwoto jadwal. Nanti kalau memang kita bisa kondisikan apa namanya? Itu ya Bu. Jadi nanti kita dasarnya itu apa namanya ini yang sudah saya baca, jadi nanti yang saya baca nanti dibaca oleh teman-teman ya, ketika misalkan itu ya dikepang menjadi tabunya dikepang menjadi 3, nanti dibacain ya Bun ya, di hadisnya di sini ya, nanti dibacakan. Jadi bunda-bunda betul-betul mendengar kalimat dari hadis ini. Jadi kita enggak ragu-ragu, kita enggak was-was ketika nanti ada kejadian di masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, awak dhewe gak sah. Ini yang paling bener gitu ya, nggak usah. Tapi ya Bun, bukan hadis. Saya nggak saya ini saya kerja, ambil bukunya itu ya, enggak. Semoga Allah memberikan ridho atas apa yang kita pelajari hari ini. Semua datangnya dari Allah. Kita bersyukur sama Allah, kita memohon sama Allah, meminta sama Allah, bersimpuh hanya kepada Allah. Jangan kita berlesan kecuali lesan itu baik dan bermanfaat. Jangan kita mendengar kecuali yang kita dengar adalah baik dan bermanfaat. Jangan kita melihat apabila itu yang kita lihat tidak baik dan tidak bermanfaat. Ya Bunda, mari kita berikan nutrisi kepada hati kita agar hati kita, kolbu kita ini ada kehidupan yang sempurna, kehidupan sebagaimana Allah menghendaki, sesuai dengan janji Allah yang pernah kita berjanji kepada Allah ketika kita masih di dalam kandungan. Masya Allah, alhamdulillah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.